Setelah pertarungan yang amat begitu besar, baru saja telah terjadi di muka bumi ini. Suyu mulai terbangun. Di sini ia merasakan sesuatu aneh menghampirinya. Ya, dirinya masih tak tahu apakah hidup atau sudah mati. Ingatan demi ingatan mulai merasuki ke dalam pikirannya. Sedangkan Raja Wang penuh dengan rasa dendam. Ia memerintahkan dalam rentang waktu 3 bulan, kerajaan Qin San Zhuang akan memulai aksi balas dendam. Raja ingin Xian Guan juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Kembali ke tempat Suyu, betapa bahagia dirinya dan Suhe setelah mengetahui bahwa ia masih hidup. Namun mereka masih bingung. Mereka sedang di mana? Tak lama dari itu keluarlah suara yang menyeramkan. Hei anak muda tampan dan berbakat, selamat datang di Lisanju. Lisanju bisa diartikan sebagai transmisi spiritual, coy. Nah, suara itu ternyata berasal dari seekor kucing yang imut. Eits, tapi jangan anggap remeh. Meski imut-imut beginian, kekuatannya melebihi batas normal, coy. By the way, namanya Susing. Nah, anehnya lagi, Susing memanggil Suyu dengan sebutan Tuan. Hal itu membuat sebuah pertanyaan di benak Suyu. Alasan kenapa sehingga kucing ini memanggilnya Tuan? Jadi begini, dimulai dari Lewe. Ya, Lewe, pencipta tempat ini. Kata Suying, orang itu seorang pangeran yang berasal dari luar galaksi Bima Sakti. Selama hidupnya ia rela mempertaruhkan nyawanya demi mencari seorang kultivator. Bahkan black hole pun ia terobos. Hingga akhirnya bertemu dengan planet Jesuan, atau bisa kita sebut dengan planet bumi. Di planet bumi, Lewe memutuskan untuk berkultivasi. Nah, akibat perbuatan Lewe itulah yang mengakibatkan bencana surgawi, sehingga Lewe mati saat itu. Sebelum mati, ia memilih tinggal di tempat Lisanzu, sembari menunggu tuan kedua. Ya, tuan kedua tersebut tidak lain tidak bukan, yakni Suyu. Namanya juga Suyu, yang tak pernah mencicipi bangku sekolahan. Ia kebingungan dengan apa yang dimaksud Suying ini, coy. Alam semesta, black hole, apaan itu anjir? Susing pun langsung mengeluarkan contoh alam semesta. Hal itu membuat Suyu mulai paham. Oh, ini ya namanya alam semesta. Ya, karena pengetahuan Suyu masihlah belum banyak, Suying memberikan buku panduan agar kelak dapat Suyu pelajari. Sementara di atas langit ada Raja Wang beserta pasukan berani mati sedang menaiki kapal terbang. Tujuan raja saat ini masih belum diketahui, coy. Selagi Raja Wang sedang gencar-gencarnya menyiapkan pasukan, terlihat Xian Guan sepertinya ia sangat kesal, marah, dan takut. Kesalnya, karena Wu bersaudara juga 4 dewa pembunuh tidak becus menjalankan tugas. Marahnya, karena para bandit yang ia pinta kemarin untuk bersekutu belumlah beres. Alias belum ada tanda-tanda dari mereka ingin bergabung dengan kerajaannya. Nah, dan takutnya, karena Raja Xian Guan telah mengetahui bahwa kerajaan Qin San Zhuang telah bersiap-siap untuk menyerang kerajaan ini. Kembali ke tempat Suyu. Di sini ia mulai mempelajari sedikit isi buku panduan yang diberikan oleh Suying. Nah, baru sedikit coy. Suyu mulai merasakan bahwa buku ini sangatlah luar biasa. Hal itu tentunya membuat penasaran. Emangnya siapa sih Lewe ini? Ya, Susing tak menjawab lalu pergi. Tak lama kemudian keluarlah sesosok Lewe. Alasan kenapa Suyu berada di sini karena Lewe telah memilih Suyu sebagai pewaris Tongtian Santo. Sebelumnya Lewe telah gagal melakukan dan mempelajari proyeksi isi buku panduan yang telah diberikan kepada Suyu sebelumnya. Lewe berharap Suyu dapat memecahkan masalah ini.
sembari memberikan penjelasan agar kelak Suyu tidak bernasib sepertinya, yakni seorang pecundang. Isi buku itu ada 3 tabs dan 30 gambar di setiap bloknya. Mulai hari ini, Lewe telah menyerahkan sepenuhnya tahta kepada Suyu. Selain itu, Lewe juga menceritakan perjalanan panjangnya. Waktu itu ia berdiri di atas pesawat ruang angkasa, kemudian berpetualang melewati antar bintang. Nah, di waktu bersamaan, ia terus berlatih untuk menjadi Tong Tian Santo, juga melewati setiap rintangan. Setelah 49 hari berlalu, setelah perjalanannya ia belum juga mencapai ke titik yang ia tuju. Namun ada satu kekuatan yang dapat ia kuasai, yakni Sheng Chen Bian alias Stellar Transformation. Ya, ternyata Lewe lah orang yang diceritakan Paman Feng kepada Suyu sebelumnya. Untuk mendapatkan kekuatan itu, Lewe harus mengumpulkan 6 energi, yakni nebula, meteor, inti bintang, planet, lentasan, dan stellar. Nah, jadi Suyu berkesempatan untuk mempelajari tentang teknik bela diri lebih dari apa yang didapat oleh Lewe, coy. Namun sebelum memulai, Suyu harus menguasai beberapa teknik. Jika tidak, maka Suyu harus tahu akibatnya, yakni terjebak untuk selama-lamanya lalu mati. Suyu berjanji kepada Sohe akan membawanya kembali ke bumi, tempat tinggal asalnya. Nah, tak lama kemudian Soseng kembali datang sembari memberikan sebuah cincin, di mana cincin itu atas pemberian Lewe kepada Suyu, coy. 这是哪位主人留给主人的，好让主人练气。 Singkatnya, Suyu memulai latihannya. 渡劫是在7日之后。渡天劫时，用天雷淬炼身体，会有奇妙对通天3图为基础，使外功达到先天大圆满。修炼星辰变必须修。 Kemudian ia pun harus mendapatkan musuh ya sejenis hewan monster lah. Hal itu bertujuan agar dapat melatih tangannya supaya semakin kuat. Tak lama kemudian Suyu bertemu dengan 3 serigala hijau. Ya, di sini aksi saling serang pun terjadi. Atas hal itu, membuat kawanan hewan monster lainnya pun marah, sehingga membuat Suyu memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Nah, tak lama kemudian, rintangan 49 hari telah muncul tepat di atas Suyu berpijak. Aura kekuatan rintangan ini lebih dahsyat dibandingkan rintangan yang dijalankan oleh Raja Wang sebelumnya. Di sini ada 2 pusat petir, coy, yakni untuk Sohe dan Suyu. Sohe mampu meredam dengan menggunakan teknik Tianle untuk menyerap energi sembaran petir ini. Begitupun dengan Suyu, ia juga melakukan teknik yang sama, sehingga Suyu juga dapat menyerapnya. Nah, di waktu bersamaan, datanglah kawanan serigala hijau. Kali ini mereka membawa kawanan lebih banyak lagi, coy. Namun hal itu tak membuat Suyu merasakan kesusahan. Akibat sembaran petir tadi, membuat kekuatannya semakin meningkat, sehingga dengan mudah menjatuhkan para serigala ini. Selagi sembaran petir kedua akan hadir, Suyu meminta Sohe untuk menghadapi kawanan serigala ini dulu. Akibat sembaran petir tadi, membuat kekuatan Sohe juga meningkat.
Di sini, mereka berdua bergantian. Selagi satu melewati rintangan, satunya lagi melawan para serigala. Semakin ke sini, kawanan serigala semakin banyak berdatangan. Sohe saat ini melewati rintangan yang ketiga. Dengan itu juga, kekuatannya sungguh di luar dugaan. Semua kawanan serigala ini ia libas. Entah dari mana asalnya, seakan-akan kawanan serigala ini tak ada habisnya. Mati satu, tunggu 1000. Mungkin itulah kata yang pas untuk mereka. Sedangkan Suyu, kini hanya tinggal melewati rintangan terakhir, di mana kekuatannya mampu membelah es dan mengalahkan para serigala yang ingin menyerangnya. Dikarenakan para serigala semakin banyak berdatangan, membuat Suyu sedikit kesusahan. Suyu harus tetap berdiri dan melawan selagi Suhe melakukan rintangan terakhir. Di sini, serigala merasa sudah menang setelah memojokkan Suyu, coy. Tapi lihatlah, di waktu bersamaan, Sohe dan Suyu melakukan teknik kolaborasi dan Suyu menang sementara sisa serigala yang hidup lari terbirit-birit. Atas hal ini, Suyu sudah mampu melewati proses doji. Setelah melalui proses yang melelahkan, sudah dipastikan Suyu dan Sohe berhasil melewati apa itu doji, coy. Artinya, Sohe adalah burung pertama yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kini Suyu dan Sohe teringat kembali di mana mereka bertemu. 不过第一次临时，我还有点紧张啊。我想起来了，你渡劫成功会灵石传音了。 小黑， Hal itu membuat Sushin terkejut setelah melihat keduanya sedang berpelukan. Anjir. 你们俩干嘛呢？ Singkatnya, Suyu memperagakan teknik yang diucapkan oleh Lewe sebelumnya. Bintang dibagi menjadi 6 ranah. Pertama, Nebola. Suyu harus bisa menyebarkan, lalu mengubah ji bawaan tubuhnya. Bukan hanya tersebar di dantian, tapi ke seluruh bagian tubuh. Kemudian Nebola berotasi, layaknya perputaran alam semesta. Lalu ia bayangkan energi ji sudah tersebar ke lintasan Nebola. Begitupun Sohe, dirinya juga tak ingin kalah dengan Suyu. Sohe terus melatih teknik bertarungnya. 真气散成星云轨迹，此乃星云期重中之重，不但散遍丹田，甚至于要散到体外。 Karena keuletannya, Suyu akhirnya sedikit demi sedikit mulai mengerti apa yang dimaksud perkataan Lewe. Dengan ini, Suyu sudah berada di tahap awal Nebola, coy. Selanjutnya mereka berdua akan melakukan proses penyulingan. Di proses penyulingan ini, Suyu berencana akan memperbaiki, juga meningkatkan tinju dan pedang kecilnya. Lalu Soseng memberikan Suyu kristal tingkat atas. Tentunya dengan benda ini akan mempermudah Suyu saat proses penyulingan. Setelah melakukan beberapa proses, Suyu telah berhasil keluar dari Li Sanzu. Untuk sisa latihannya, biarkan waktu saja yang akan menemukannya. Artinya, latihan Suyu tak bisa dipastikan dimanapun dan kapanpun, coy.
Suyu pun bergegas pulang untuk menemui ayahnya. Sedangkan di kerajaan ada Raja Wang mempersiapkan strategi untuk menyerang ke kota Lei Soujun. Di sini ketua Sangguan telah dibunuh oleh kerajaan Xiang. Namun sayangnya adegan tak ditampilkan secara utuh, alias berupa gambaran dan ceritanya saja. 短短半月，秦军便势如破竹，则亲率大军入驻盟友上官鸿的镇北郡，与南域的穆家对峙。另一边，黑水山贼揭竿而起。 Setelah beberapa hari berlalu atas kematian Sangguan, juru bicara raja telah mengirimkan surat melalui burung merpati, sembari mengatakan bahwa proyek kapal terbang sudah siap. Singkatnya kita menuju ke kota ibu kota Su. Ada keluarga Sangguan. Di sini mereka mempersembahkan sebuah pedang kepada Raja Wang. Tetua dari keluarga ini meminta kepada Raja Wang untuk menghancurkan kerajaan Zhou yang dipimpin oleh Xiang Guan. Ya, keluarga Sangguan berharap banyak agar Raja Wang bisa membalaskan dendam atas matinya ketua Sangguan. Akhirnya peperangan pun tak bisa dielakkan lagi, coy. Ya, perjalanan untuk meruntuhkan kerajaan Zhou Xiang. Kerajaan Sanzhuang harus mengalahkan sekutunya dulu. Alias perjalanan agar sampai ke titik tujuan masih sangatlah jauh. Raja Xiangguan mulai panik, coy, setelah mendengar sekutunya telah dibabat oleh kerajaan Sanzhuang. Nah, di puncak amarahnya, hadirlah seseorang yang membuat raja langsung sujud kepadanya. Dialah Lao Zuzong, leluhur dari kerajaan Xiang. Xiang meminta ampun dan maaf kepada Lao Zuzong atas matinya Sangguan. Kata Xiangguan, hal itu bukan kehendaknya, melainkan ia dijebak oleh kerajaan Wang sehingga sampai terdesak untuk membunuh Sangguan. Namun, Lao Zuzong tak sebodoh itu. Ia telah mengetahui bahwa ini kesalahan Xiangguan. Sebagai seorang raja, seharusnya hal ini tidak akan terjadi, di mana sebelumnya kehidupan ini damai sejahtera. Namun setelah Xiangguan membunuh istri Raja Wang, semuanya berubah menjadi sebuah gejolak di antara kedua kerajaan. Namun apalah daya, semuanya telah terjadi. Lao Zozong terpaksa akan turun tangan untuk menyelesaikan ini semua. Singkatnya, Lao Zozong ditemani Wode menyerang pasukan harimau. Di mana pasukan harimau yang dianggap pasukan paling elit, tak ada apa-apanya bagi mereka berdua. Di sini pasukan itu hampir setengahnya dibantai oleh mereka berdua, hanya dengan sekali serangan. Pasukan kapal terbang pun ikut membantu, namun percuma. Kapal terbang dan pasukan harimau hanya dianggap seekor semut bagi Lao Zozong. Sementara Raja Wang sudah mengetahui bahwa Lao Zozong hadir di pertempuran ini. Sebagai raja, tentu ia tak tinggal diam. Raja memutuskan untuk pergi sembari memberikan sebuah kotak. Di dalamnya ada sebuah tulisan tentang strategi. Ya, jika raja tak kembali lagi, maka juru bicara itu dipersilahkan untuk membuka, lalu menjalankan misi tersebut. Sedangkan Suyu dan Sohe telah sampai di pegunungan Yonwo. Sebagai seorang kesatria, tidak ada waktu selain berlatih. Mereka berdua sembari berjalan sambil melancarkan serangan demi serangan. Ya, di sini terlihat Sohe, kekuatannya sangatlah meningkat. Sesaat mau menuju ke istana, di dalam hati Sohe terbesit. Bagaimana keadaan ayah juga kedua kakaknya? Mungkin mereka sudah menganggapku mati. Nah, tak jauh dengan istana, ia terkejut setelah melihat armada kapal terbang sudah melakukan formasi. Ya, tentunya Suyu menduga perang sudah dimulai. Sesampainya, para pengawal terkejut setelah melihat pangeran ketiga masih hidup. Bawahan itu pun mengatakan bahwa Raja Wang dan dua saudaranya terlibat sebuah perang dalam 1 bulan terakhir. Mendengar itu, tentunya membuat Suyu khawatir. Ia pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Raja Wang menemui langsung Zhao Zuzong. Di sini dengan rasa hormat Raja Wang meminta kepada senior untuk tidak ikut dalam urusan ini.
Sebab pada dasarnya coy, leluhur Zhao Zuzong ini masih ada ikatan keluarga dengan keluarga Qin Zhuang. Ya namanya juga penjahat tetap penjahat. Iya, Lao Zozong menolak. Lao Zozong malah menyuruh Raja Wang untuk menyerah saja dan lupakan masalah lalu yang telah terjadi. Anjir, seenaknya aja nih leluhur. Hal itu membuat Raja Wang merasa tak enak hati. Darah harus dibayar darah, nyawa harus dibayar nyawa. Itulah pedoman hidup bagi sang raja. Raja kemudian menyerukan beberapa kapal terbangnya. Di belakang masih ada jutaan lagi. Lalu raja penuh dengan rasa hormat, meminta agar Lao Zozong untuk mundur. Ya, untuk sementara Lao Zozong memutuskan untuk mundur. Namun ia bersumpah, jika bertemu lagi akan membunuh Raja Wang dengan tangannya sendiri. Singkatnya, Lao Zozong juga memiliki rencana lain, yakni memanggil pasukan berani mati untuk menyerang balik kerajaan Qin Zhuang. 一阵项军士气，吴军退兵回城之际， Kembali ke kerajaan Zhuang. Di sini raja dan paman Feng merasakan ada dua aura begitu dahsyat telah menuju ke sini. Benar, mereka Suyu dan Sohe. 这回又来2个高手。小雨， Singkatnya, Suyu menceritakan perjalanan panjang hingga sampai ke sini. Suyu tidak menceritakan yang sebenarnya coy. Ia hanya mengarang bahwa hari itu, sebelum ia hilang bertemu dengan naga dan binatang buas. Suyu yang takut, ia memutuskan untuk lari. Dan hingga akhirnya, tepat 20 hari setelah peperangan yang begitu dahsyat, Suyu kembali ke tempat ini. Ayahnya yang merasa berhutang budi sangat berterima kasih kepada putra bungsunya ini. Ayah berjanji akan mengabulkan apa saja yang Suyu pinta. 好，二哥、大哥，我也干了。 小雨， Nah, singkatnya, Suyu membawa ayah, paman, juga kedua saudaranya ke atas genteng. Disinilah Suyu menceritakan sedikit perjalanan kultivasinya. Ya, Suyu dulu pernah berkultivasi di atas genting ini, lalu mendapatkan kekuatan luar biasa. Suyu mampu melihat dan mendengar meski jaraknya begitu jauh. Suyu adalah orang pertama yang berlatih kultivasi di atas genteng. 当今天下 是为父失职了。 Waktu terus berjalan, tak terasa malam semakin larut. Atas kedatangan Suyu, mereka merayakan dengan minum anggur. Hal ini sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anjir lah. 兄弟又重新团聚了，真好。王爷， Nah, di sela-sela itulah, mereka merasakan aura kekuatan luar biasa. Ya, Lao Zozong yang dimaksud mereka. Di mana ia itu sudah berada di tingkatan Yuan Ying tahap awal. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, bagaimanapun Suyu dan Sohe akan ikut bergabung melawan Lao Zozong. Hal itu lagi-lagi ditolak oleh paman juga ayahnya. Sebab kekuatan di antara Suyu dan Lao Zozong sangatlah jauh jaraknya. Ayahnya berharap agar Suyu mematuhi perintah ayahnya ini, sebab ayah tidak ingin lagi melihat putranya hilang lalu mati. Nah, disinilah Suyu dan Sohe berbicara melalui batin, coy. Ingat, ini bukan masa lalunya, coy. Melainkan ia berbicara melalui batin dengan Sohe. Di sini mereka sadar kekuatannya masih jauh untuk menandingi Yuan Ying. Namun Suyu bersumpah, bagaimanapun caranya ia akan menyelamatkan ayahnya dan mengalahkan Lao Zozong. 玉儿，我留的3本秘籍是修真顶级功夫，从金丹境界到大成境界都有详细描述。 Siang harinya Suyu sepertinya telah pergi meninggalkan kerajaan ini. Ia meninggalkan kotak giuk untuk diberikan kepada ayahnya, di mana di dalam kotak itu berisikan sebuah pesan yang ditulis langsung oleh Suyu. Isi pesan tersebut mengatakan bahwa Suyu pergi untuk sementara. Suyu bersumpah Lao Zozong akan kalah di pertempuran nanti. Selain itu, ada juga sebuah golongan kertas yang berisikan tentang teknik kultivasi tinggi untuk dipelajari. Kemudian raja meminta kakak kedua untuk menyimpan kertas berharga ini. Sementara kakak pertama diperintahkan untuk menyeru pasukan elit harimau mengelilingi kota Su. Sedangkan ayahnya akan menuju ke tempat Lao Zozong, sebab ia mengetahui putra bungsunya menuju ke sana. Untuk mengalahkan Lao Zozong, pertama Suyu harus mengalahkan Wode dulu, coy.
sini dengan beberapa gerakan, Suyo mampu membunuh juga menjatuhkan senjata Wudi tepat ke hadapan Lao Zozong. Hal itu membuat Lao Zozong murka. Dengan sekejap ia sudah ada di hadapan Suyo. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka langsung adu jotos. 秦羽，元婴期都不到。 不跑了，找死吧！ Sementara di bawah, ayahnya yang baru saja sampai. Di sini Raja Wang ingin ikut dalam pertempuran ini, namun dicegat oleh kakaknya. Sebab jika Raja ikut, akan menambah beban Suyo. Sabar dan tunggu sembari menunggu kedatangan pasukan elit harimau. Ya, Suyo sangat kesusahan saat di sini. Beberapa kali serangannya mampu dipatahkan oleh Lao Zozong. Dari segi kecepatan pun melebihi kecepatan Suyo. Alhasil, Suyo terjatuh setelah menerima serangan darinya. Sedangkan Raja Xian Guan melihat keributan ini. Ia memerintahkan pasukan untuk bersiap melakukan penyerangan. Kembali ke pertarungan, Suyo dan Sohe akhirnya bergabung untuk menyerang Lao Zozong. Tujuan Suyo hanya ingin mengulur-ngulur waktu saja coy, sembari menunggu gerhana bulan. 小黑，快月食了，你去准备，我来争取时间。大哥，我们一起联手对付他。可恶！ Ya, kolaborasi mereka sudah berhasil membuat Lao Zozong semakin muak. Ia pun mengeluarkan senjata Tianqiu, di mana senjata ini peninggalan ayahanda Lao Zozong. 逆贼，今天我就让你们知。一寸短，一寸血。砍出！此枪为我父亲纵横天下的绝世。 Serangan demi serangan bergantian mereka lepaskan. Keadaan saat ini sangatlah sulit untuk dipastikan siapa pemenangnya. Sebab di kedua kubu tidak terlihat sedikit pun terluka. Mereka sama-sama kuat dan hebat. Hingga pada akhirnya, gerhana bulan pun tiba. Dan terjadilah ya, Sohe melepaskan kekuatan yang membuat Lao Zozong mulai merasakan efeknya. Di saat itulah, Suyo juga membantu dengan kekuatan 9 bintang. Ya, kekuatan ini tidak pernah dilihat oleh Lao Zozong sebelumnya. Dan Xian Guan yang melihat hancurnya dinasti leluhur Lao Zozong, ia pun pesimis untuk memenangkan peperangan ini.
Begitupun dengan raja, ia terpukul pilu. Setelah ledakan begitu dahsyat, jiwa putranya tak dapat lagi dideteksi. Apakah Suyu mati? Entahlah. Pokoknya Raja Wang sangatlah murka. Ia memerintahkan pasukan elit harimau untuk sesegera meratakan kerajaan Joseon untuknya. Tak lama berselang, terdengar suara Sohe. Begitupun dengan Soyo keluar dari dalam air. Ya, keadaan Suyu begitu lemah karena terlalu lama menyelam hanya untuk mendapatkan pedang Tianchu. Akhirnya mereka pun membawa Soyo pulang untuk memulihkan kondisinya. Malam itu juga kerajaan Qin Zhuang sudah berhasil menjatuhkan pasukan kerajaan Joseon. Tepat siang harinya, Raja Wang berhasil masuk ke dalam istana kediaman Raja Xiangguan. Di sini ia mengatakan bahwa kerajaan Chu sudah berhasil ia taklukkan. Lucunya coy, seorang raja yang sudah tak memiliki pasukan lagi, matinya dengan bundir. Bunuh diri, meminum racun tikus, anjir. Begitupun dengan selirnya. Karena sudah cinta mati dengan raja, ia rela mati bersamaan. Dan singkatnya, di kerajaan akhirnya Raja Wang puas dengan balas dendam yang selama ini ia pendam. Kini mereka merayakan dengan minum anggur. Selain itu, kedua kakaknya ini meminta agar adiknya ikut serta dan bergabung dengan timnya. Nah, tak lama dari itu, datanglah Suyu yang baru saja pulih. Ya, kedatangannya untuk meminta izin kepada ayahnya untuk memberikannya pergi beberapa saat dari kota ini. Sebab ia akan meningkatkan lagi ranah jiwanya. Sebelum pergi, Raja Wang sempat mengatakan bahwa dirinya amatlah menyesal karena dulu mencapakan putranya ini. Tujuan itu karena hanya ingin melindungi Suyu dari mara bahaya. Tapi nyatanya, Suyu berlatih secara diam-diam agar mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Ayahnya sekali lagi menyesal coy. Raja Wang mengizinkan Suyu untuk berpetualang. Sebab kerajaan ini menaruh harap juga mengandalkan Suyu agar menjadi pemuda terkuat di muka bumi. Lalu menggapai cita-citanya, yakni mendamaikan dunia dari gejolak yang tak ada habisnya ini. Singkatnya, perpisahan itu pun tiba. Di sini mereka bersulang untuk terakhir kali melepaskan Suyu yang berpetualang agar menjadi manusia terkuat. Suyu melakukan perjalanan lewat laut coy, sesuai peta yang diberikan Paman Feng. Ya, di lautan tentunya memiliki penunggu yang hebat. Seperti yang mereka hadapi, baru saja memulai petualangan, sudah bertemu dengan monster gurita. 势力最庞大的不是修仙者，也不是修魔者，还不知道是谁吞噬谁的金丹。不过，小雨，我告诉你，万一误入魔岛，被人吞噬了金丹元婴，可就惨了。大哥，我能应付。 Hal itu dengan mudah diatasi oleh Suhe. Kemudian inti Jin dan Ji gurita tersebut diberikan kepada Suyu. Ya, siapa tahu kelak akan berfungsi ya kan. Akibat matinya satu gurita, membuat gurita lainnya berdatangan. Di sini mereka bertarung coy melawan 12 gurita. Pada akhirnya, Suyu dan Sohe memilih untuk menyelam ke dasar laut. Suyu merasakan kekuatan gurita ini berbeda-beda. Salah satunya memiliki kekuatan Yuan Yin. Ya, tiba-tiba gurita ini berubah wujud sembari berteriak. Berani sekali kalian membunuh anakku. Serahkan Jin dan Ji itu kembali. Ya, sebenarnya Suyu meminta maaf kepada Sanmo. Sanmo namanya coy. Namun dikarenakan Sanmo marah atas kematian anaknya, tidak ada cara lain selain bertaruh. Sanmo meminta agar Suyu membayar atas kematian anaknya tadi.
你们怎么逃出12门天罗地网阵？杀我儿子就像这 Di sini gurita lainnya saling tumpang tindih untuk menjatuhkan Suyu. Suyu dan Sohei tak tinggal diam saja. Mereka berdua terpaksa untuk meladeni permainan ini. Alhasil, Suyu sempat mendapatkan serangan yang dilepaskan oleh Sanmo. Kemudian Sanmo meminta lagi agar Suyu menyerah saja, lalu berikan Jin Danji itu kepadanya. Maka Sanmo akan melepaskannya. Namun Suyu masih keras kepala. Dirinya mempermainkan Sanmo, coy. Alhasil, pertempuran kembali terjadi. 小黑，小黑，我们一定会再见的。大哥，你怎么办？我自有办法，你快走！ Di sini Suyu dan Sohei berlari ke lain arah untuk membuyarkan perhatian para monster gurita ini. Di sini aksi saling kejar-kejaran terjadi lagi. Pada akhirnya Suyu mampu menghilangkan jejak. Sementara Sanmon kembali ke kediamannya. Ia memerintahkan pasukan gurita untuk menangkap seorang kultivator yang telah membunuh anaknya. Sebab Sanmon merasakan aura kultivator itu tak jauh dari perairan ini. Suyu saat ini telah terjatuh ke dasar laut yang cukup dalam. Akibat pertarungan tadi, membuat kondisinya terluka parah. Untungnya meteor alias kristal merah selalu dapat untuk diandalkan. Berkat benda itulah, seketika lukanya hilang tak tersisa di tubuhnya. Nah, di sini Suyu dikejutkan atas kehadiran Soseng. Ya, Soseng sudah tahu bahwa Suyu sangat khawatir akan keadaan Sohei. Apakah dia baik-baik saja? Dengan yakin, Soseng mengatakan bahwa Sohei akan baik-baik saja. Mending jangan buang-buang waktu lagi. Ayo berlatih agar kekuatanmu semakin meningkat. 你现在最要紧的还是提升自己的实力。无论小黑此刻身处何地，他自己都会有办法渡过难关的。 Seusai berlatih, Soseng memberikan teknik rahasia pencarian jiwa. Ya, hal itu sangat pas untuk mengetahui keberadaan Sohei, coy. Di sini Suyu mulai merasakan bahwa Sanmon telah memerintahkan bawahannya untuk menangkapnya, namun tidak dengan keberadaan Sohei. Sementara di lain tempat ada keluarga monster ular. Mereka juga memiliki rencana jahat setelah mendapatkan berita dari seorang bawahannya, bahwa seorang kultivator yang memiliki senjata guntur alias bukan berasal dari ranah mereka sedang berada dalam kesusahan akibat melakukan pertarungan melawan keluarga gurita. Nah, hal itu tentunya kakak beradik ini akan turun tangan menghabisi Suyu juga merebut Jin Danji milik keluarga gurita, coy. Singkatnya, setelah melakukan latihan, Suyu didatangi kedua kakak beradik ini. Dikarenakan kondisinya masih belum pulih, ditambah lagi aura kekuatan mereka berdua sangatlah kuat. Suyu memutuskan untuk menghindar dan lari. Alhasil, aksi kejar-kejaran terjadi. Sementara tak jauh, ada Sohei, coy. Kedatangannya membuat Suyu terkejut juga bahagia. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Mereka pun langsung melakukan pertarungan yang begitu sengit. Xiao黑，往西边去，我们在赤血洞府外的海域汇合。一个金丹期的废禽竟敢伤我！呀！ Monster ini berubah wujud menjadi seekor ular. Namun berkat gerhana bulan menambah kekuatan Sohei semakin meningkat, lalu menyerang para monster ini. Sayangnya, kekuatan Sohei masih belum juga mampu melumpuhkan kedua monster ini. Sohei akhirnya memutuskan untuk menghindar selagi mencari timing yang pas agar dapat menyerangnya.
Sementara Suyo saat ini telah berada di posisi yang sangat bahaya. 修仙者，天堂有路你不走，地狱无门你偏来逃。眼幻阵诀，凡。 Dalam kurang 1 jam, maka racun yang dilepaskan oleh ular ini akan menjalar ke seluruh tubuh Suyu. Suyu yang tak ingin mati begitu saja, ia mencoba untuk melawan sekuat tenaga. 你就会毒发身亡。修仙者有什么遗言就快说吧。 Serangan demi serangan bergantian mereka lakukan. Suyu mencoba menggunakan teknik pedang fantasi. Namun masih belum mampu mengalahkan monster ular ini. Malahan Suyu yang mendapatkan serangan tak terduga dari monster ular, sehingga ia jatuh ke dasar laut yang cukup dalam. Nah, di sini, sesaat monster ular ingin menerkamnya, tiba-tiba Suyu dapat menusuk bagian vital ular tersebut. Akibat pertarungan tadi membuat kondisinya semakin memburuk. Nah, di saat merasa menang, ular ini masih bisa bangkit, dan terjadilah. Untungnya, Suyu masih memiliki sedikit tenaga. Alhasil, ia mampu menyerap jin dan jin monster ini. Sementara kondisinya saat ini, ia hanya berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara batu kristal yang ada di dadanya. Sementara di atas laut, ada seorang wanita sedang memainkan alat musik kecapi Cina. Sedangkan di kerajaan bawah laut, ada seorang patriark yang baru saja menyelesaikan kultivasinya. Dengan apa yang ia dapat saat ini, tentunya membuat dirinya semakin ditakuti, bahkan sedikit lagi akan menjadi penguasa seluruh lautan yang ada di bumi. Nah, tak lama dari itu, datanglah monster ular. Ya, ternyata dia adalah kakak pertama dari kedua monster ular yang sebelumnya. Di sini ia mengatakan kepada patriark alias kakak pertama
bahwa kakak ketiga telah mati dibunuh oleh kultivator dewa yang berasal dari daratan Sanzhuang. Ya, ini sedikit banyaknya akibat kesalahan kakak kedua yang terlalu ambisius mengejar elang hitam. Alhasil, ia kehilangan jejak mereka dan elang itu juga bisa lari dari kejarannya. Hal itu tentunya membuat Patriark sangat sedih juga marah. Adik kesayangannya telah mati dikarenakan hanya ingin mengambil sesuatu benda yang dicuri kultivator tersebut dari keluarga Sanmo. Patriark kemudian menanyakan, sekuat apa kultivator dewa tersebut sehingga adik ketiga telah mati? Ya, sebenarnya kekuatan Suyu satu level di bawah mereka berdua. Namun apalah daya saat praktik di lapangan. Nyatanya, mereka yang memiliki kekuatan di atas daripada Suyu tidak menentukan akan menang mudah. Ditambah lagi kedatangan Sanmu ke tempat ini. Ya, ngomong-ngomong, Sanmu masih berada di bawah kendali Patriark ini coy. Sanmu berbela sungkawa atas matinya adik ketiga. Ia juga berjanji akan bahu-membahu dengan keluarga ular untuk membunuh Suyu. Ya, Sanmu kemudian menambahkan bahwa Suyu adalah seorang kultivator licik dan cerdik. Sehingga ia menyarankan, pertama-tama agar menangkap elang hitam atau Sohe untuk memancing juga menangkap Suyu. 不过，他与那只黑鹰关系甚密切，想追踪他着实困难。 Setelah mendengar saran dari Sanmu, Patriark pun memerintahkan semua aliansinya untuk menangkap elang hitam tersebut. 他必然自投罗网。 小黑在很远的地方，不过很安全。 Sementara Suyu, ia baru saja tersadar. Dirinya sudah berada di tempat lain. By the way, tempat ini dilindungi sebuah perisai sehingga para monster tidak bisa mendeteksi juga mengetahui tempat ini. Nah, tak lama kemudian hadirlah Paman Lan. Dia juga berasal dari aliansi manusia. Aura yang dikeluarkan Paman ini sungguhlah luar biasa coy. Suyu berterima kasih kepada Paman karena telah menyelamatkannya. Bukan aku yang menyelamatkanmu, nak, tapi orang lain. Tiba-tiba di sini Suyu merasakan apa itu gejolak asmara. Li namanya. Dialah yang menyelamatkan Suyu sebelumnya. Ngomong-ngomong, Suyu saat di sini memakai nama Liu Xing coy. Hal itu bertujuan agar identitas aslinya tidak diketahui bahwa dia seorang pangeran. Dan juga ingin melambungkan nama Liu Xing sebagai nama samaran, yang seperti sebelumnya ia pakai sebagai seperak. Entah apa, sepertinya tempat ini memiliki sebuah kelebihan tersendiri. Suyu merasakan batu kristal atau meteor di dalam dirinya memancarkan panas beberapa kali lipat dari sebelumnya. 流星类发出的热量，竟是过去的2-3倍。 Kata Paman, Li memiliki kemampuan khusus, sehingga ia tak khawatir meski ia pergi ke lautan lepas. 兰叔，我还不曾在海底见过修仙者。 Nah, tak lama kemudian datanglah Hofei atau Hofeng, manusia kera legendaris. Hofeng juga memiliki kekuatan di tingkatan Yuanying tahap menengah. Karena perbuatannya yang tak sopan membuat Paman Lan menyuruhnya agar tidak seperti itu terhadap seseorang yang baru saja kita kenal. Nah, itulah sebabnya Paman tidak mengizinkan Hofeng untuk keluar dari tempat ini. Meski kekuatannya satu level dibandingkan Suyu, tetap Hofeng tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya, hatinya masihlah belum cukup untuk hal itu. Paman Lan juga menambahkan agar Hofeng memanggil Suyu dengan sebutan kakak. Ya, tentunya hal itu membuat Hofeng keberatan dan menolak. 休得无礼！ 元婴中期，的实力嘛，嘿嘿，陛下侯妃。Sementara Suyu meminta kepada Paman agar mengizinkannya masuk ke rumah bambu, sebab ia ingin berlatih di dalam sana. Dengan sekejap, Paman langsung memberikan sebuah perisai agar tidak ada yang mengganggunya saat berlatih. Melihat hal itu, membuat Hofeng merasa cemburu.
karena dirinya selama tinggal di sini tidak pernah diperlakukan Paman Lan seperti itu. Sedangkan Suyu baru 1 hari di sini mendapatkan perlakuan spesial. Sudahlah. 暗堂堂独一无二的火晶水源，没屋子住，孤苦伶仃，还要给你们。麻烦把酒具洗了。 Sohei saat ini sedang lari dari kejaran para monster-monster bawah laut. 那只黑鹰跑不远，给我搜，不要放过任何蛛丝马迹。 Kembali ke ruangan bambu, Suyu seperti kehilangan konsentrasi, sehingga ia tidak dapat memaksimalkan latihan ini. Alhasil, tujuan untuk berada di kultivasi Beiming belum bisa terwujud. Di saat puncak kegelisahannya, datanglah Soseng. Ya, Soseng mencoba menyemangati Suyu agar bisa lebih tenang lagi. Ditambah, ruangan ini sangat bagus untuk berkultivasi. Soseng sangat yakin, tempat inilah yang dijadikan Paman Lan dan lainnya jika melakukan kultivasinya. Singkatnya, Hofeng mendatangi ke tempat Suyu. Dirinya masih tak terima atas perlakuan Paman Lan terhadap pemuda yang tak ia kenal ini. Ya, siapa yang tak cemburu ketika pemuda yang baru saja datang ke tempat ini diperlakukan dengan amat baik. Sedangkan dirinya, selama ia tinggal di sini tidak pernah mendapatkan hal itu. Ditambah lagi satu yang membuat Hofeng merasa dikucilkan. Kekuatannya lebih baik dibandingkan Suyu. Tapi kenapa Paman menyuruhnya untuk memanggil Suyu dengan sebutan kakek? Alhasil, Hofeng tak bisa lagi mengontrol emosinya, dan pertarungan antara mereka berdua pun terjadi. 速度还挺快的，不过只会躲可赢不了。你要是被打哭了，我这个做大哥的一定会安慰你。 Ya, di pertarungan ini diiringi dengan musik yang dimainkan Li Er. Di sini ada juga perjanjian coy, yakni jika Suyu menang, maka Hofeng akan bersedia menyebutnya sebagai kakak. 俺可不会安慰你啊！嘿嘿，像是被打哭了。 Nah, di dalam pertarungan, Suyu merasakan musik yang dimainkan oleh Li Er seakan-akan mengarah kepadanya, alias telah memberi dorongan semangat. Alhasil, Suyu dapat mengimbangi kekuatan Hofeng. 不过只会躲可赢不了。 Pada akhirnya, pertarungan berakhir seri. Ya, di mana tongkat andalan Hofeng seketika menjadi elastis. Nah, jadi begini ceritanya. Semakin Hofeng terobsesi untuk membunuh seseorang, maka kekuatannya akan melemah. Itulah alasan kenapa Paman Lan tidak mengizinkan Hofeng keluar dari tempat ini. Takutnya tidak bisa mengontrol emosi, kemudian berujung mati. Singkatnya, kita akan melihat keahlian Li Er dalam menyembuhkan penyakit yang diderita oleh juniornya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Suyu, di mana Suyu tertangkap basah selalu menatapi wajahnya. Di sini Suyu merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh Li Er tadi. Menurutnya dia adalah wanita cantik juga baik. Sangat jarang ditemui sesosok wanita seperti dia di zaman itu. Bukor, 不过疗伤效果确实非常好。流星先生总盯着我看，难道我脸上有什么？流星先生。 Setelah Li Er pergi, lagi-lagi Hofeng datang menantang Suyu untuk bertarung kembali. Di sini Hofeng masih penasaran dengan kekuatan Suyu. Sebab ia tahu Suyu belum mengeluarkan jurus andalannya. Bukannya berkelahi, Hofeng malah mengambil cincin di jarinya. Lalu Suyu pun mengejarnya, sebab cincin itu pemberian Li Wei melalui perantara Suyeng. 这回放低要求，只要追上俺，俺就服你。
Sementara tak jauh dari mereka, ada Li Er sedang mandi. Ya, namanya juga mandi ya kan? Li Er melepas seluruh pakaiannya. Hal itu dijadikan kesempatan bagi Ho Feng untuk mencuri baju Li Er, lalu menaruh cincin milik Suyu tepat di atas batu tempat asal bajunya. Sementara Suyu selagi asik mencari keberadaan Ho Feng, dirinya sudah berada tepat di tepi sungai Li Er mandi. Hal itu membuat Li Er spontan merasakan ada seseorang di tebing sungai. Benar, untungnya Li Er bukan tipe cewek curigaan. Ia tahu Suyu bukan cowok nakal. Sebagai maafnya, Suyu melepaskan bajunya agar dapat dipakai Li Er. Sepulangnya, Paman Lan menanyakan kenapa Suyu tidak memakai baju. Gimana ya? Akhirnya Suyu berbohong. Tadi Suyu melakukan latihan keras sehingga tak sengaja melepaskan baju, agar dapat menyerap inti langit dan bumi dengan maksimal. Nah, tak lama kemudian, Ho Feng sudah berhasil ditangkap oleh Li Er. Begitupun dengan bajunya. Li Er juga mengembalikan sembari berterima kasih. Melihat hal ini membuat Paman Lan merasakan bahwa di antara keduanya mulai tumbuh benih-benih cinta. Ya, tentunya di dalam hati Paman Lan berharap agar Suyu tidak sampai jatuh cinta, sebab cinta akan menghancurkan masa depan, juga menjadi penghambat terbesar untuk menggapai cita-cita. Kemudian Paman teringat kembali ke masa lalu yang sangat kelam baginya. Sepertinya ini adalah ibunya Li Er coy. Terkena serangan yang membuatnya mati. Suyu terus mempelajari teknik bela dirinya. Sementara Sohe terus-menerus dikejar oleh para monster bawah laut. Sudah beberapa malam Suyu belum juga berhasil sampai ke titik kultivasi Bemeng. Sepertinya hal ini sangat jarang ia temui. Baru kali ini, Suyu merasakan kendala begitu besar. Biasanya, paling lama 2 hari dirinya sudah mampu menguasai teknik yang ia inginkan. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan kehadiran Li Er? Entahlah. Yang Mimin tahu wanita hanyalah racun dunia. Nah, di sela-sela itu terdengar teriakan Sohe. Sepertinya ia sedang berada dalam kesusahan. Dengan sigap, Suyu langsung keluar dari tempat ini. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tempat ini dilindungi oleh perisai yang dijaga oleh Li Er. Singkatnya, Suyu berhasil membawa Sohe ke tempat ini. Setidaknya, untuk beberapa saat mereka berdua akan aman. Di sini mereka bercerita banyak setelah lama tak bertemu. Selain itu, Sohe menceritakan bagaimana ia harus melarikan diri dari kejaran para monster bawah laut. Hal itu membuat keyakinan Suyu semakin besar. Alasan mengejar mereka berdua tanpa henti pasti dikarenakan ia sebelumnya telah membunuh salah satu ular yang menyerangnya. Di sini Suyu dibuat dilema coy. Sohe ingin cepat-cepat pergi dari sini. Sementara Suyu ingin tinggal dulu beberapa saat selagi meningkatkan kultivasinya. Nah, di sela-sela obrolan mereka, datanglah Ho Feng. Lagi-lagi dia bikin heboh dunia persilatan. Di sini ia menantang Sohe untuk bertarung. Ya, tentunya Sohe menerima tantangan dari Ho Feng. Hingga siang hari, Sohe yang saat itu berada di samping Suyu melihat bahwa sahabatnya ini sedang mabuk asmara lantaran Li Er. Sohe menganggap ini adalah situasi buruk, sebab ia tahu rasa cinta akan membuat seseorang semakin lemah tak berdaya.
Benar sekali coy, selama Suyu berada di tempat ini, kekuatannya tidak ada kemajuan sedikit pun. Tentunya ini kabar buruk bagi seorang kultivator seperti Suyu. 好在有丽儿姑娘的琴声时时宽慰，练功有段日子了，始终不得要领，迟迟无法练成。 Singkatnya, Sohei memutuskan untuk pergi membawa Suyu, sebab jika terlalu lama kualitas bela diri Suyu akan menurun. Namun Suyu malah menolak, ia akan tetap tinggal beberapa saat dulu. Memang benar coy, cinta bisa menghancurkan apa saja, salah satunya persahabatan di antara mereka berdua. Karena jalan ini yang dipilih Suyu, akhirnya Sohei pergi sendirian untuk melawan para monster bawah laut. 大哥，后会有期。 Setelah Sohei pergi, akhirnya Suyu sadar bahwasanya jalan yang dipilihnya memang benar. Tujuannya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi lagi. Kenangan demi kenangan pun mulai merasuki kepikirannya. 我应该和小黑在一起。 你留在这里，真的是为了修炼北冥吗？ Akhirnya Suyu memutuskan untuk berlatih kembali. Di sini ia lebih serius dari sebelumnya. Hal itu membuahkan hasil. Dengan kekuatannya, ia dapat merasakan sesuatu yang tak ia rasakan sebelumnya. Di sini Suyu juga mengetahui bahwa ular yang ia bunuh sebelumnya adalah putra ketiga dari kerajaan ular. Begitupun dengan monster laut lainnya, mereka sedang gencar-gencarnya memburu Sohei. 这水蟒竟是赤血洞府的副洞，灵魂境界也大大提升，体内的能量比过去更加纯粹、雄厚。 Sedangkan di dasar air, ada junior sedang nguping pembicaraan mereka, yakni tentang perburuan mereka terhadap kultivator dewa dan elang hitam. Berita itu langsung sampai ke telinga Li'er. Li'er masih bisa legowo, sebab tempat ini dijaga oleh perisai. Meski seorang dewa pun tak dapat untuk menembus penjagaan ketat tempat ini. Tak lama kemudian, keluarlah Suyu dengan penampilan yang berbeda. Ya, Suyu telah berhasil mencapai tingkat kultivasi Bemeng, sehingga ia mampu merubah wujudnya. Selain itu, kelebihan dimiliki seorang kultivator Bemeng ialah memiliki aura yang tak bisa dibaca oleh sang lawan. Ya, pastinya ini semua akan memudahkan Suyu menyamar untuk menyelidiki kehidupan bawah laut. Suyu meminta izin kepada Paman Lan agar memperbolehkannya keluar dari tempat ini. Eits, tunggu. Masih ada hutang yang belum dibayar, yakni Hofeng. Hofeng menantang Suyu untuk bertarung yang terakhir kalinya. Akhirnya, pertarungan mereka pun tak bisa dielakkan lagi. 有点长进，勉强能让人考虑叫你一声大哥。 Pada akhirnya, pertarungan mereka masih belum dipastikan siapa pemenangnya. Namun dari segi keterampilan, Suyu menunjukkan progres yang cukup baik dari sebelumnya. Akhirnya, Suyu meminta izin sekali lagi untuk keluar dari sini. Hofeng pun begitu. Ia juga ingin ikut dengan Suyu, sembari menjadi sang penjaga keselamatan bagi Suyu coy. Hofeng meminta kepada Suyu untuk menyuruhnya memberikan izin kepada Paman Lan. Jika berhasil, maka Hofeng berjanji akan menyebutnya sebagai kakak. Alhasil, Hofeng diizinkan untuk pergi. Namun satu, Paman Lan mengingatkan agar Hofeng bisa mengontrol emosinya. Meski kekuatan para monster bawah laut jauh di bawahnya, jika Hofeng tidak bisa mengontrol emosinya, maka mereka para monster bawah laut akan mudah mengalahkannya. Akhirnya, mereka pun masuk ke perairan laut yang begitu dalam. 兰叔，丽儿姑娘，在走之前。 Di sini seperti biasa Hofeng melakukan tingkah konyol, seakan-akan ialah penguasa air, meski Suyu telah mengingatkannya untuk tidak melakukan hal gegabah. Ya, Hofeng menghancurkan dinding batu yang di dalamnya terdapat bunga ungu tingkat 5. 喂，侯费，回来呀！
是找到小黑啊，你没形外生枝啊！ Sementara Patriarch, satu persatu tahapan sudah ia lewati. Kini hanya tinggal mendapatkan pedang Jet. Lalu menjadi penguasa bawah laut. Kakak kedua juga hadir di hadapan Patriarch. Patriarch memerintahkan adiknya untuk tidak terlalu ambisius mengejar elang juga kultivator dewa. Patriarch meminta adiknya untuk menyimpan dulu rasa kebencian itu. Sebab tujuan utama Patriarch yakni keluar dari pemerintahan Gyoza. Karena sudah bertahun-tahun, mereka berada di bawah kendali mereka dari kuil Gyoza, coy. Setelah Patriarch mendapatkan pedang Jet, maka mulai saat itulah mereka juga akan bangkit dan memberontak. Sedikit info coy, pedang Jet terdiri dari 9 macam. Ada 5 yang sudah dimiliki oleh klan lain. Ya, Patriarch rencana menjadi orang ke-6 yang akan memiliki pedang tersebut. Jika berhasil mendapatkan ke-9 pedang tersebut, maka akan mampu membuka aula peri, yang dimana misteri di dalam sana masih belum terpecahkan. Untuk sementara pedang ke-7-9 masih belum ditemukan keberadaannya coy. Oke, next. Akibat membuat kegaduhan tadi, memancing para monster bawah laut datang ke tempat ini. Di sini ia meminta agar mereka berdua menyerahkan bunga ungu tersebut. Ya, enak saja. Gua susah-susah ngancurin dinding. Kalian mau ngambil bunga ini? Karena ini jalan yang dipilih mereka berdua, alhasil kawanan monster laut ini pun berambisi untuk menghabisi mereka berdua. Dan perkelahian pun terjadi. Karena Hao Feng tak bisa mengontrol emosinya, alhasil tongkatnya jadi kendor coy. Sehingga pertahanannya mampu diserang oleh lawannya. Suyo hanya bisa memberikan bisikan melalui hati, yakni menyuruhnya menenangkan hati dan mendapatkan kekuatan idiom. Hal itu didengar langsung oleh Hao Feng sehingga terjadilah. 我去引开他们，帮你争取时间，他才能发挥最大威力。急躁是我。降服其心，其利断金。降服其心。 Atas apa yang dilakukan oleh Hao Feng membuat semuanya ketakutan coy. Mereka juga meminta maaf atas apa yang dilakukan sebelumnya. Di sini kakak kedua meminta agar Hao Feng dan Suyo bergabung dengan timnya untuk menangkap elang juga menguasai negeri bawah laut. Ya, kalau Hao Feng sih ingin sekali, tapi itu semua tergantung kakaknya, yakni Liu Xing alias Suyo. Setelah pikir-pikir, akhirnya Suyo memiliki sebuah rencana, lalu menerima tawaran mereka agar bergabung dengan tim monster bawah laut. Singkatnya, mereka berdua dibawa masuk ke istana. Nah, kehadiran Suyo dan Hao Feng rupanya dicurigai oleh Sanmo. Sebab Sanmo merasakan ada aura yang beda dikeluarkan oleh Suyo coy. Suyo pun mencoba berdalih. Oke, jika mencurigai, lebih baik kami pulang saja. Yo, Hao Feng, kita pulang. Hal itu mendapat perhatian oleh kakak kedua. Woi, Sanmo, dia tamu spesial istana ini. Berani sekali kau ini. Sanmo masih tak terima. Ia mencoba mentes kekuatan Suyo. Bukannya menang, Sanmo malah dipermainkan oleh Suyo. 变幻剑诀第3式，疾风幻影。星辰真火，一体两面。我的星辰之力在贯穿炎赤剑时，
Alhasil, Suyu diterima, sembari menunggu Patriark, sebab Patriarklah yang menentukan apakah dia diterima di tim ini atau tidak. Tak lama kemudian Patriark datang. Di sini dengan kepandaiannya, Suyu memberikan bunga ungu kepada Patriark. Ya, hal itu bertujuan agar menarik simpatik darinya. Di sela-sela itu datanglah bawahannya melaporkan bahwa beberapa anggota terluka saat pengejaran burung elang. Nah, mendengar itu, Suyu mulai sedikit lega, sebab Sohei masih bisa bertahan meski dikejar terus-terusan oleh kelompok monster laut. Setelah melihat anggota monster laut babak belur menghadapi elang, Patriark pun memerintahkan mereka untuk menangkapnya. Begitupun dengan Suyu. Ya, dia juga meminta kepada Patriark agar memberinya kesempatan dalam penangkapan elang tersebut. Hal itu sempat dibantah oleh Sanmo, sebab mereka belum mengenal banyak tentang siapa Liu Sheng ini sebenarnya. Dengan raut wajah polosnya, Suyu mampu menarik perhatian Patriark, sehingga ia diterima dan diberikan token sebagai tanda sah sebagai anggota tim ini. Singkatnya, sebagai kera tak berdosa, Hao Feng tak tahu apa-apa. Ia pun menanyakan, apakah yang dimaksud elang hitam itu Sohei? Ya benar, Suyu pun menceritakan awal mula kenapa para monster laut mengejarnya. Waktu pertama mereka berpetualang ke lautan, tak sengaja membunuh salah satu kawanan gurita. Alhasil, efeknya sampai saat ini. Dikarenakan Sohei kekuatannya juga semakin meningkat, Suyu tak takut sedikit pun atas ancaman para monster laut. Sementara Sanmo, rupanya ia masih tak terima atas bergabungnya Liu Sheng ke tim mereka. Ia pun memprovokasi kawanan lainnya untuk mencelakai elang hitam juga Liu Sheng. 又能稳妥地捉拿黑鹰，不过我倒是有一个一石二鸟之计。万一他为了你们的原因勾结黑鹰，即使他不是修仙者，那也是个来历不明之人。此人极有可能就是那修仙者。 Serasa sudah cukup mengatur rencananya, datanglah Suyu ke hadapan mereka untuk melakukan misi penangkapan elang hitam. Nah, di sini Suyu juga memiliki sebuah rencana. Ia berbicara melalui hati ke hati dengan Sohei, bahwa ia menyamar untuk menyelamatkannya. Suyu juga menyuruhnya untuk menghadapi beberapa lawan yang kemungkinan besar Sohei kalahkan dengan mudah. Dan waktunya pun tiba. Di sini mereka akhirnya mengetahui bahwa Liu Sheng benar adalah kultivator dewa yang mereka cari, sehingga perkelahian pun tak bisa dielakkan lagi. Beberapa monster lainnya berhasil mereka habisi. Ada satu yang tak terduga, di mana Zhuangzong malah mengkhianati Sanmo. Ia malah memilih bersekutu dengan Suyu dan lainnya. Alhasil sisa monster laut dapat mereka habisi. Kemudian, Zhuangzong memohon agar Liu Sheng menerimanya sebagai seorang teman. Ia berjanji akan menjadi saksi palsu dan juga membelanya jika ditanya oleh mereka para atasan istana bawah laut. Sementara Sanmo yang melihat langsung hal itu, ia pun bergegas untuk melaporkan kepada kakak kedua. Bahwasanya Liu Sheng memang benar kultivator dewa. Sial, dirinya dicegat oleh Hao Feng. Hanya beberapa kali gerakan, Hao Feng mampu melenyapkan jiwanya.
Namun suara teriakannya itu terdengar langsung oleh kakak kedua, bahwa Xuanzong dan lainnya telah berkhianat. Begitupun dengan Liu Xing adalah kultivator dewa. Nah, sesaat mau melaporkan kepada Patriark, untungnya Patriark sedang sibuk-sibuknya melakukan tahap pengambilan pedang Chot, sehingga tidak dapat diganggu. Merasa tak direspon, kakak kedua malah mengamuk dan tiba-tiba kakak kedua mati diserang oleh orang misterius. Singkatnya, Suyu dan lainnya kembali ke istana. Di sini Xuanzong mengatakan bahwa Liu Xing terluka. Sebab pada dasarnya, San Mo lah yang mengkhianati mereka. Awalnya mereka tidak percaya, namun setelah beberapa alasan mereka lontarkan, akhirnya mereka pun mulai percaya, namun masih belum dapat dipastikan. Sebab yang menentukan siapa benar siapa yang salah adalah Sang Paduka Mahalord Raja Patriark. Singkatnya, Hao Feng menceritakan bagaimana ia mengalahkan San Mo sebelumnya. Ya, sebagai makhluk Tuhan paling seksi, sangat mudah bagi Hao Feng mengalahkan monster gurita tersebut. Selain itu, Xuanzong juga menceritakan bahwa ada rahasia besar yang disimpan oleh Patriark di tempat ini. Selama puluhan tahun, Patriark selalu menyendiri dan tak ada satu orang pun yang diperbolehkan mendekatinya. Semuanya tidak tahu entah apa yang dilakukan Patriark di dalam sana. Singkatnya, Suyu mencoba meningkatkan lagi kualitas bela dirinya. Sebab, jin dan ji yang ia dapatkan dari musuh-musuhnya tadi sangat banyak. Hal itu tentu mempermudah bagi Suyu untuk berada ke tahap selanjutnya. 就先炼化这颗木须的原因。 Sedangkan Patriark didatangi oleh Detong. Ya, dialah pembunuh kakak kedua sebelumnya, coy. Dimana kedatangannya ke sini untuk merebut pedang Jade yang baru saja didapatkan oleh Patriark. Tentunya Patriark menolak akan hal itu. Usahanya puluhan tahun untuk mendapatkan pedang tersebut, kemudian dengan mudahnya Detong meminta hal itu. Oh, tidak bisa. By the way, mereka saat ini sama-sama memiliki pedang Jade, coy. Sebab jika berhasil memiliki ke-9 pedang ini, maka akan bisa membuka misteri peri bawah laut. Alhasil mereka pun melangsungkan pertarungan. Di kedua pihak sama-sama ingin mendapatkan pedang tersebut. Di saat kultivasinya, Suyu merasakan aura besar yang ditimbulkan dari dalam ruangan Patriark. Ia pun ingin tahu lalu mencek keadaan di sana. Benar, ternyata ada dua tetua yang sama-sama memiliki pedang Jade. Di sini akan dijadikan kesempatan bagi Suyu untuk mengambil kesempatan demi mendapatkan keuntungan. Di saat mereka mulai kehilangan kekuatannya, datanglah Suyu ikut serta meramaikan perebutan pedang tersebut. Nah, saat di sini, Patriark merasa bahwa Suyu ada di pihaknya. Namun sial, Patriark harus mati di tangan Detong. Nah, begitupun dengan Detong. Dirinya merasa menang setelah mampu melukai Suyu. Tapi nyatanya, Suyu pemenangnya. 鼻头，没想到吧？ 什么？欺骗我！
Ia pun berhasil mendapatkan Jin Danji juga pedang Jad. Singkatnya, para monster bawah laut pun mengetahui bahwa patriarknya sudah mati. Alhasil mereka harus menentukan siapa yang menjadi penerus patriark. Sebagai seorang terkuat ada si Brewok. Dengan belagunya ia mengatakan bahwa patriark harus jatuh ke tangannya. Eits, tunggu dulu. Hadapi dulu Hou Feng coy. Dengan mudah Hou Feng mengalahkannya. Dengan kemenangan itu, maka patriark berhasil diserahkan kepada kakaknya Hou Feng, yakni Suyu. Begitupun dengan Sohe. Karena ia patriark, maka bebas untuk membawa Sohe ikut bergabung dengannya. Sementara di lain sisi, ada salah satu monster yang berteriak tak terima atas matinya Ditong. Rupanya, balas dendam masih akan berlanjut. Begitupun dengan Suyu, ia berencana akan mendapatkan ke-9 pedang Jad legendaris.